Ya, pertama yang saya ingin sampaikan terkait mubahalah. Mubahalah itu hukumnya mubah, bukan wajib, bahkan bukan masuk kategori sunnah pun. Jadi perkara mubahalah itu hanya disyariatkan, artinya dalam pensyariatan dibolehkan secara syariat, tidak diwajibkan juga tidak disunnahkan. Artinya asal masalah hukum mubahalah itu boleh-boleh saja, tetapi ada yang lebih bahaya tadi, seperti tadi Kiai Ubaidillah bilang, ada orang menyatakan tadi gimana jadi kafir, gimana keturunan untuk mati dalam keadaan kafir semua. Na'udzubillah. Jadi jangankan dia bawa keturunan ya. Pada saat dia menyatakan saya siap mubahalah, saya jadi kafir misalkan. Ya. Hari itu aja sudah murtad itu. Saat dia bilang hari itu saya siap mubahalah jadi kafir saya dan keturunan saya. Hari itu dia sudah murtad. Sudah kafir. Itu sebagaimana ada satu contoh di dalam kitab fikih, ya. Kami sudah membahasnya dulu di Aceh. Ada seorang menyatakan kepada istrinya, ini bahasa ke istri ya, kamu itu wanita yang saya sangat cintai, saya tidak akan meninggalkan kamu. Ingat, hai istriku, seandainya satu saat aku kawin lagi atau aku meninggalkan kamu, aku murtad keluar dari Islam, gitu misalkan. Ya, ini contoh ya, bukan statement saya, contoh. Ya, ucapan dia, taklik yang disebutkan tadi itu akan menjadi murtad dia hari itu juga. Saat dia menyatakan itu namanya murtad. Itu kenapa? Ada azam untuk keluar dari Islam. Itu ada kaidah dalam hukum fikih. Jadi terkadang orang-orang bodoh ini ya cuman modal sorban saja, tetapi belagak kal alim seperti ulama. Akhirnya syariat tidak ada di otaknya. Sehingga kalau syariat tidak ada di dalam otaknya, yang ada hawa nafsu. Terkesan bagaikan ulama menganggap hal itu benar, lalu dia berani bermubahalah sampai bawa keturunan yang nggak salah. Ini perilaku jahiliyah, gitu. Lo sekarang gini, kalau mubahalah dalam contoh Nabi itu private aja yang dibawa, pribadi. Kalau dibawa anak cucu sampai 7 keturunan, salah apa anak cucu jadi kena laknat kok? Ini belajar ngaji di mana? Ya kan? Berikut ini saya ingin sampaikan ya, bahwa di dalam mubahalah itu ada ketentuannya, ya. Saya bacakan matan kitab ini supaya jelas. Qala ulama'ul lajnah ad-daimah lil ifta. Nah, saya buka kacamata lagi. Berfatwalah ulama lajnah ad-daimah, ya. Laisatil mubahalatu khasatan bi rasuli sallallahu alaihi wasallam ma'an nasara bal hukmuha amun lahu wa li ummatihi ma'an nasara wa ghairihim. Ya, artinya apa? Tiadalah mubahalah itu terkhususkan hanya kepada Rasulullah SAW dengan kaum Nasrani saja, melainkan hukumnya itu berlaku umum kepada Rasulullah dan kepada umatnya Nabi SAW dengan kaum Nasrani dan kaum lainnya selain mereka. Artinya ini saya merasa melihat dalam persoalan ini kejadiannya persoalan akidah ini, ya kan? Nah, maka di dalamnya, dalam kitab tersebut dituliskan lagi, li'anna asla fi tasyri'il umumi, li'anna al-asla fi tasyri'il umumi. Nah, karena asal muasalnya mubahalah itu perundang-undangan kanun syariat yang bersifat umum. Wa in kana alladhi waqa'a minha fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam fi talabihil mubahalah min nasara Najran, fahadi juz'iyatun tadbiqiyatun li ma'na al-ayah la tadullu ala hasril hukmi fiha. Intaha min fatawal lajnah ad-daimah. Karena
asal muasalnya mubahalah itu perundang-undangan kanun syariat yang bersifat umum. Meskipun persoalan mubahalah itu terjadi di zaman Rasulullah SAW dengan kaum Nasrani Najran pada saat itu, maka itu merupakan perkara yang bersifat juz'iyah tabiqiyah, karena maknanya ayat mubahalah itu tiada menunjukkan dalil untuk membatasi suatu hukum dalam persoalan mubahalah. Jadi ketika ada ayat mubahalah itu mengandung makna bahwa ayat itu tidak berlaku khusus terhadap suatu golongan, tetapi berlaku umum. Artinya siapa saja dari umat Nabi yang ingin melakukan mubahalah boleh-boleh saja secara hukum syariat. Ya, tapi ada ketentuannya, ada syarat. Karena kullu syai'in syartun li syai'. Karena tiap-tiap sesuatu ada syarat kepada syarat yang lain, atau kullu syai'in syartun lil masyrut. Ada syaratnya. Ya, kawin ada syarat. Enggak asal kawin gitu loh. Apa juga ada syarat, beli rumah ada syaratnya, ya kan? Naik haji ada syaratnya, masuk Islam ada syarat dan rukunnya, harus tahu, gitu loh. Nah syaratnya di sini dikatakan wa yustaratu lil mubahalah syurutun min ahammiha. Artinya disyaratkan mubahalah itu disyaratkan dengan beberapa syarat. Jadi mubahalah ada beberapa syarat yang sebagaimana tadi secara global disampaikan oleh Kyai Ubaidillah. Yang pertama syaratnya adalah ikhlasun niyati lillahi ta'ala. Harus ada murni niat karena Allah. Begitu. Bukan karena untuk menjatuhkan martabat orang, untuk mempermalukan orang. Benar kalau begitu, ya. Wa ayakunal ghardu minal mubahalah ihqaqal haqqi wa nusrata ahlihi wa ibtalal batili wa khidlana ahlihi, gitu loh. Di antaranya karena Allah Ta'ala apa? Yaitu menguatkan atau untuk memastikan suatu kebenaran dan menolong pihak yang benar tujuannya, dan membatalkan perkara yang batil dan menggagalkan pihak yang berpegang kepada kebatilan. Maka oleh sebab itu, ya, tidak boleh bermubahalah, fala yakunul ghardu min ar-rugbata, ya, fil ghalabati litashafi wa hubbit zuhuri wal intisari lil hawa. Maka oleh sebab itu tidak boleh bermubahalah itu untuk tujuan cenderung kepada kemenangan dalam mengambil balas dendam, atau bertujuan untuk mencintai yang tampak terang di hadapan mata. Kayak sekarang nih, mubahalah karena dia yakin yang tampak di hadapan mata kita tuh Ba'alawi keturunan Nabi, Ba'alawi keturunan Nabi, gitu loh. Karena berdasarkan keyakinan itu dia bermubahalah, tidak sah mubahalahnya, gitu. Nah kalau dipaksakan mubahalah, maka nanti dia sendiri celaka sebetulnya, gitu loh. Kalau dipaksakan, oh ya udah nggak mau tahu, ayo kita mubahalah, ya kan? Itu efeknya. Kenapa dilarang nggak boleh? Kalau dipaksakan, maka laknat itu untuk yang mengajak mubahalah tanpa syarat, gitu loh. Jelas tidak? Nah seperti itu. Atau bertujuan untuk mencintai tempat di hadapan mata dan memberikan suatu pertolongan guna mengikuti keinginan tertentu dan sejenisnya. Jadi karena ingin nafsu lah, nafsu untuk menampakkan, wow, gua muhibbin lo, gitu loh. Itu nggak cukup. Syarat pertama aja udah nabrak. Terus syarat kedua, ya, syarat kedua antakunal mubahalah ba'da iqamatil hujjah alal mukhalifi wa idharil haqqi lahu bil adillatil wadihati wal barahin al qati'ah. Yang kedua, mubahalah itu mesti adanya setelah berdirinya atau berlakunya suatu hujjah. Nih, kalau Kiai Imat sudah meminta hujjah, ya, lalu mereka menghadirkan hujjah yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah maklum, yaitu kitab sumber sejaman
atau kitab sejaman sejak kapan Ubaidillah itu syuhrah wal istifadah. Ya. Lalu mereka sudah mengeluarkan kitab untuk syuhrah wal istifadah dengan kitab yang jelas, yang tidak tergugat matan kitab, bukan kitab yang sudah dipalsukan atau ditambah-tambahkan tanpa dalil. Artinya dengan kitab yang benar-benar akurat sudah disampaikan, lalu Kiai Imad tidak mengakui kitab itu dengan tanpa dalil. Jelas kira-kira? Maka boleh bermubahalah. Gitu loh. Tapi hari ini yang minta mubahalah yang nggak punya dalil itu stres namanya. Gitu, ndak lurus akalnya. Ngaji bukan sama ulama, tapi ngaji sama syaitan. Man la syekha lahu fa syaitanu syekh. Siapa? Syekhu. Siapa yang nggak punya guru, maka gurunya adalah setan. Aku nggak katakan orang setan, tetapi seperti itulah kaidah-kaidah Islam. Gitu loh. Jelas itu yang kedua, ya. Yang ketiga, ayat tabayyan min amril mukhalif israruhu 'alal batil wa inaduhu lil haq wa intasuruhu wa intisaruhu lil hawa fa innal mubahalah tas'a bil mubtil ila la'natillah wa ghadabihi wa la yajuzu ayyud'a bidzalika illa liman tahaqqahu minal masyaqin wal masyakinal ma'anidin. Ya, yang ketiga apa? Bahwa pelaku perselisihan dalam suatu perkara itu mesti terlihat jelas bahwa ia bersikeras kepada kepalsuan. Nah, ini nih yang harus minta mubahalah justru kita. Gitu loh. Karena mereka yang kita bilang palsu nasabnya bersikeras menganggap asli. Jadi kiblatnya kepada kepalsuan. Salah kalau dia minta apa tadi? Minta mubahalah. Justru Kiai Imad yang berhak minta mubahalah. Yang lucunya, yang harusnya bertanggung jawab terhadap nasab Bani Ba'alawi ini bukan mukibin, bukan, tetapi para kibin-kibin itu seperti yang sudah tanda tangan buku nasab mereka harus bertanggung jawab untuk menjawab tanda tangan mereka terhadap nasab yang dianggap sahih. Sehingga hari itu setelah keluar buku nasab, mereka berkawar-kawar di dalam diri kami mengalir darah Nabi sampai gemeter. Di dalam diri kami mengalir darah baginda Rasulullah, gitu kan? Nah, ini adalah efek daripada buku yang ditandatanganinya. Sehingga Robitoh itu wajib bertanggung jawab untuk memberi jawaban terhadap tuduhan atau pengkajian nasab yang dikatakan palsu dari penelitian kami terkait Ubaidillah anaknya Sopo. Kalau dia berbohong, artinya ada orang yang katakan, oh enggak, pokoknya kami enggak perlu dalil. Begini begitu menolak kebenaran Kiai Imad, maka sesungguhnya Kiai Imad lah yang berhak ngajak mubahalah. Tapi karena Kiai Imad sayang supaya mereka enggak kena laknat, Kiai Imad enggak ngajak mubahalah. Sayang daripada kena laknat dia, lebih baik kita mengajak diskusi untuk mencapai suatu kebenaran. Panjang kalau saya ingin sampaikan, karena suara saya lagi harus berteriak nih, jadi cukup serak. Saya serahkan kepada Kiai Ubaidillah, ya. Yang intinya, ya, hukum mubahalah itu mubah, ya. Nah, hukum mubahalah mubah bila mana tidak sesuai dengan kaidah syarat, maka mubahalah itu diharamkan sebab tanakut daripada dalil syar'i. Jelas? Wallahu a'lamu bishawab.